Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin langsung oleh ketua kelas kita ya. Baiklah, angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, ibu mau bertanya, pada hari ini apakah ada yang tidak hadir anak-anak ibu? Alhamdulillah lengkap semuanya ya. Anak-anak ibu ada yang tahu materi kita pada hari ini? Iya betul, jadi materi kita pada hari ini yaitu menghindari akhlak tercela. Jadi salah satu akhlak tercela itu ada bersifat serakah, dan juga ada kikir. Nah, jadi serakah dan kikir itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang tahu anak-anak ibu bagaimana sifat serakah itu? Iya betul, sifat serakah itu bisa disebut juga sebagai pelit ya. Nah, baiklah kita memasuki pembelajaran. Yang pertama ada serakah. Jadi serakah itu perlu kita ketahui sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Jadi orang serakah itu merasa tidak cukup, tidak pernah merasa puas, dan selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya ingin menguasai segala sesuatu yang berlebihan, dan juga orang Islam melarang memiliki sifat serakah itu. Karena itu termasuk penyakit hati ya. Kenapa jadi disebut penyakit hati? Karena dalam diri orang yang memiliki sifat serakah itu selalu ingin lebih dan tidak pernah mau bersyukur. Jadi itu ya anak-anak. Jadi anak-anak ibu sebaiknya hindari sifat serakah ya. Karena itu tidak bagus jika kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu kikir. Sebelumnya anak-anak ibu nih ada yang tahu nggak sifat kikir itu bagaimana? Iya betul, jadi sifat kikir itu merebut hak orang lain, apalagi? Ya pelit bisa juga. Jadi contohin seperti apa anak-anak ibu? Iya misalnya ada teman yang meminjam pulpen ke temannya dan temannya yang meminjam tadi mengaku bahwa itu milik dia. Nah itu bisa disebut dengan merebut hak orang lain. Apakah dapat dipahami anak-anak ibu sampai di sini? Baiklah, alhamdulillah ya dapat dipahami. Selanjutnya ibu akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai kikir. Jadi, kikir itu merupakan perbuatan tercela. Ya, anak-anak itu perbuatan tercela, bakil termasuk merebut hak orang lain. Nah, karena dari seluruh harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang terhadap hak fakir miskin yang harus diserahkan. Nah, kenapa jadi maksudnya hak fakir miskin itu misalkan nih ada pembagian sembako. Nah, ada aja yang mengorupsi ataupun itu. Nah, itu bisa disebut merebut hak orang lain. Orang kikir itu merasa takut akan kehabisan hartanya dan juga merasa sayang jika harta yang diberikan menjadi penyebab kefakiran sehingga enggan untuk bersedekah atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi, anak-anak ibu semua hindari sifat kikir ini ya, karena perbuatan kikir itu dilarang dalam Islam. Baiklah, apakah anak-anak ibu dapat memahaminya? Alhamdulillah dapat dipahami ya. Selanjutnya, ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu ya, dengan teman sebangku saja. Jadi nanti kalian berdua dengan teman sebangkunya menyebutkan bahayanya sifat kikir satu dan bahayanya sifat serakah satu. Jadi satu kelompok itu ada 2 jawaban ya. Baiklah anak-anak ibu apakah dapat dipahami? Baiklah jika dapat dipahami silahkan dikerjakan. Apakah sudah anak-anak ibu? Alhamdulillah sudah ya. Jadi yang pertama kita jawab dari kelompok 1 terlebih dahulu aja ya. Untuk kelompok 1, apa bahayanya sifat serakah?
Iya, betul. Bahayanya sifat serakah yaitu jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa disebut dengan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Iya, karena si perbuatan tersebut tercela dan juga tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan jauh dari penciptanya. Nah, selanjutnya ada yang kelompok satu, ada yang tahu nggak bahayanya sifat kikir itu apa? Iya, betul. Sifat kikir itu bisa menimbulkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi Allah murka? Ya itu tadi, karena perbuatan tersebut sudah perbuatan tercela dan juga itu sudah larangan dari Allah dan juga ada saja yang masih melakukan larangan-larangan tersebut. Perbuatan tersebut ya berdampaknya kembali kepada diri kita sendiri lagi. Kan kita serahkan kepada seseorang dan juga ada kalanya kita merasakan orang tersebut serakah kepada kita. Nah, jadi itulah gunanya kita saling tolong menolong, membantu dan juga kita itu harus saling menjaga satu sama lain karena dan juga kita harus saling mengingatkan satu sama lain agar tidak hanya kita saja yang terhindar dari sifat tersebut, tetapi semua teman-teman ataupun juga orang-orang di sekeliling kita. Paham anak-anak ibu? Alhamdulillah dapat dipahami ya. Selanjutnya anak-anak ibu. Nah, kali ini manfaat menghindari sifat kikir dan juga serakah. Ayo anak-anak ibu, dari mana dulu nih? Terserah deh dari kelompok berapapun yang mau menyebutkan apa manfaat menghindari sifat serakah maupun sifat kikir. Ayo apa? Oh baiklah, itu kelompok 6. Oke. Apa manfaat menghindari sifat serakah ataupun sifat kikir? Oke, jadi manfaat menghindari sifat serakah itu selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kita itu merasa selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyebutkan manfaat dari menghindari perbuatan serakah dan kikir? Baiklah, kelompok 2 apa? Iya betul, manfaat menghindari perbuatan kikir itu hidup tenang, tentram. Kenapa jadi hidup tenang dan tentram? Karena jika hidup tenang dan tentram itu artinya perbuatan yang kita buat itu tidak di luar dari batasan yang seperti serakah dan juga kikir. Karena orang-orang yang bersifat serakah dan kikir itu orang-orang yang akan menjadi merasa gelisah dan juga tidak tentram hidupnya. Baiklah, selanjutnya anak-anak ibu tonton video kisah Qorun yang ada di samping ini ya. Nah, tonton ya anak-anak ibu, simak baik-baik video yang akan ibu tayangkan. Qorun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Untuk memberi makan anak-anaknya, Qorun kesulitan luar biasa. Sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Nah, jadi sudah kan tadi menyimak video mengenai kisah Qorun. Jadi tugasnya anak-anak ibu menceritakan kembali apa yang ada dalam kisah Qorun tersebut. Ceritanya tulis di dalam buku pekerjaan rumah anak-anak ibu semua ya. Jadi itu untuk tugas rumah anak-anak ibu semuanya. Nah, setelah mengerjakan itu nanti minggu depan anak-anak ibu maju bergantian untuk menceritakan kisah yang sudah kalian catat tersebut. Apakah dapat dipahami anak-anak ibu? Alhamdulillah dapat dipahami ya. Baiklah, anak-anak ibu ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, Muhammad Reja. Simpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Iya, betul. Jadi, kesimpulannya pembelajaran pada hari ini, kita sebaiknya menjauhi
sifat-sifat seperti serakah dan juga kikir. Karena bahayanya sifat serakah dan kikir itu akan mempengaruhi terhadap diri kita sendiri. Jadi akan lebih baik kita menghindari perbuatan tersebut jika tidak ingin kita merasakan apa yang kita perbuat sendiri. Nah, untuk itu lebih baik kita saling mengingatkan benar ataupun salah perbuatan kita. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan membaca doa ya. Siapa lagi nih yang mau membaca doa? Oke, baik. Oke, baiklah Ramadhani pimpin doanya pada akhir pembelajaran ini ya. Angkat kedua tangannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jattinaba. Amin. Baiklah, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya anak-anak ibu semuanya. Jangan lupa tugasnya minggu depan. Oke? Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.